Sesungguhnya sholat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Apakah sholat maghrib tidak disaksikan malaikat? Apakah sholat zuhur tidak disaksikan malaikat? Mengapa sholat subuh dikatakan disaksikan malaikat? Ternyata malaikat paling banyak mengikuti, menyaksikan orang yang sholat adalah pada sholat subuh. Rombongan bupati mau datang, orang datang berduyun-duyun. Rombongan gubernur ramai datang, rombongan presiden makin ramai. Ini lebih hebat daripada presiden, bupati, gubernur. Yang ini adalah rombongan malaikat-malaikat suci Allah. Sehingga ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, serentak amin kita dengan amin malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Itu maka makmum mengatakan, hidup nih setengah sayap nyamuk, besti. Apalah hidup ini? Hidup ini kalau kau dapat tak usah terlalu senang, karena dia cuma setengah sayap. Kalau kau tak dapat jangan terlalu sedih, karena hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Yang suka anak-anak muda buat baju kaos, buat nanti setengah sayap nyamuk. Dapat tak terlalu senang, tak dapat jangan terlalu sedih. Ini hidup. Anak-anak muda ini kadang berat beban nih Pak Ustaz. Apa beban kau? WA belum dibalas dari tadi. Enggak, Allah mau kuantukkan aja kepala kau. Anak muda zaman sekarang ini beban sikit-sikit ada beban, mau healing, sikit-sikit healing. Penyakit manusia bukan diabetes meletus, bukan asam urat, asam lambung. Penyakit manusia yang paling mengerikan adalah pikirannya sendiri. Makanya orang-orang yang hidup di kota besar, ketakutan, kecemasan, kengerian, galau tingkat tinggi, berawal dari terlampau takut, menjadi stres, depresi, bunuh diri. Angka tertinggi bunuh diri di dunia bukan Amerika, bukan Indonesia. Angka tertinggi bunuh diri di dunia adalah Amerika, Eropa, Jepang, Korea. Orang Jepang stres dikit, ambil samurai harakiri, mati. Orang kita sudah pakai jaket oranye, hai. Pak Ustadz, bagaimana cara kita sebagai manusia untuk membuat hati kita tenang ketika berhadapan dengan lingkungan yang membuat kita tidak nyaman? Dikarenakan ada orang yang pilih, tetapi dia juga harus orang lain untuk tidak menyukai kita. Bagaimana tanggapannya Pak Ustadz? Letaknya tenang itu di mana? Bukan di mata, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di mulut. Letaknya tenang itu adalah di hati. Berdegup, berdetak, dua jari bawah sebelah kiri. Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau tak berdegup, kasih tahu pimpinan, kain kapan udah siap. Disitulah letak ketenangan itu. Lalu siapa yang menurunkan ketenangan itu? Apa yang dicari orang-orang kaya, pejabat-pejabat, artis-artis di kota metropolitan, kota besar? Makin besar kota, makin hebat. Apa yang dicari? Yang dicari ketenangan. Masuk ke diskotik, masuk ke nightclub, dugem. Orang dugem itu yang mau dicarinya ketenangan. Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Macam tahu aja Ustaz nih. Dengar lagu dangdut, enggak juga tenang. Masuk K-pop, enggak juga tenang. R&B, enggak juga tenang. Happy metal, enggak juga tenang. Makan pil anjing gila, baru enggak tenang. Makan kecubung, mati. Yang dicari itu ketenangan. Padahal ketenangan itu kuncinya kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Yang jahat itu kolesterol, bukan. Yang jahat itu asam lambung, bukan. Yang jahat itu adalah jantung koroner, bukan.
Yang jahat itu adalah akal pikiran. Pikiran itu yang jahat. Nanti kalau kau pensiun kau makan apa, anak kau makan apa, bini kau makan apa, kau nggak bisa jalan lagi, kau bisa ansuran kau banyak, semuanya kredit, mobil kredit, rumah kredit, bini kau pun hampir kredit. Yang jahat itu pikiran. Makanya apa yang membuat pikiran? Makanya ketika ke rumah sakit, kelihatannya bapak sudah jaga dietnya, makanannya sudah bagus, cuman bapak banyak pikiran. Nah, ini kita kasih obat ya. Ini obat penenang pak. Akhirnya pas dimakan berhenti berpikir. Pas bangun berpikir lagi. Nanti kita sudah pensiun makan apa? Makan lagi pak, katanya. Pas bangun pikir lagi. Nanti kalau aku begini mau makan apa? Anak macam mana, menikahkan anak macam mana, ini gaji tak naik-naik, ini belum cair lagi. Makan lagi pak, katanya, tidur lagi. Makanya orang suka makan pil obat penenang. Artis-artis, pejabat-pejabat, tenang, biar supaya tenang. Pergi ke rumah, tertulis di depan rumah spiritual, mendatangkan ketenangan. Tulisannya apa? How you can stop your mind. How, bagaimana? You, kamu, can, bisa, stop, menghentikan your mind. Bagaimana bisa menghentikan pikiran? Pejamkan mata, amati nafas, hembus, tarik ke dalam, hembus. Lupakan semua beban, lupakan anak, lupakan istri. Sudah lama lupa pak. Tarik nafas, fokus pada nafas. Tarik ke atas pelan-pelan. Tahan. Tuh, kentut, ada yang kentut. Buyar konsentrasi. Dalam Islam kita tidak diajarkan bersemedi meditasi. Kosongkan. Coba pas sedang kosong mati kau suul khatimah. Kosong enak aja kau kosong. Kita tidak diajarkan meditasi, kita tidak diajarkan minum khamar, kita tidak diajarkan pakai sabu narkoba, kita diajarkan menyibukkan ini sehingga ini ditolong Allah untuk tenang. Asal sudah sibuk ini, makanya tadi selesai sholat saya ajak berzikir, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilah, subhanallah, 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 subhanallah. Kalau kuat di sini, lemah di sini. Kalau kuat di sini, lemah di sini. Kuatkan dia di sini. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada tasbih itu 100. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustadz, Habib, Kiai, Tuan Guru, saya ini sedang susah hati, sedang galau, banyak itu, banyak ini, musibah segala macam. Bagaimana? Kau bersolawat satu hari 1000 kali. Bingung orang nih, kok 1000 kali? Sebetulnya tujuannya ketika mulut bersolawat, hati ingat Nabi, ini stop. Makanya orang gila sehat. Kenapa? Dia tak berpikir. Tapi bukan saya ngajak kita gila semua. Yang kita buang dengan zikir itu adalah pikiran-pikiran negatif. Saya menemukan sendiri. Tak dapat saya dari mana. Ketika almarhumah mak saya meninggal, memang pikiran saya selalu saya menyalahkan diri saya. Kenapa kau tak bangunkan rumah mak kau? Kenapa kau tak belikan dia mobil mewah? Kenapa kau tak bawa dia jalan-jalan? Kenapa kau tak belikan dia bagus-bagus? Kenapa tak kau belikan dia emas? Kenapa tak kau kasih dia? Kenapa? Padahal udah saya buat semua. Pikiranlah saya selalu menyalahkan saya. Akhirnya saya menemukan sendiri untuk menghentikan pikiran. Setiap ingat saya bacakan Al-Fatihah. Untuk almarhumah makku Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika saya baca Al-Fatihah, hati saya tenang, pikiran baru saya menemukan, oh, kalau mulut kita sibuk zikir, hati kita berzikir, pikiran kita tenang. Itulah makna ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang tarekat Naqsyabandiyah wajib satu hari 5.000 zikir wajibnya. Allah Allah. Allah 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 Allah. Itu maka pikiran kurang dia memikirkan yang negatif dan ditolong Allah. Allah yang menolong kita. Tapi kalau kita tidak berzikir, oh. Zaman dulu kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, di kamar kita tenang. Zaman sekarang kunci pintu kamar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, duduk di rumah. Di komen orang di Google, di YouTube, di Instagram. Tidak ada lagi yang menenangkan. Zaman dulu jam 2 malam kita bangun tahajud tenang. Zaman sekarang bangun kita jam 2 malam usolli sunat tahajud. Gol.
Orang nonton Manchester United, Liverpool. Gimana kita mau cari ketenangan? Ketenangan itu bukan tengah malam. Ketenangan itu bukan di Makkah, Madinah. Ketenangan itu bukan di mana-mana. Bukan menyepelekan Makkah dan Madinah. Ketenangan ada dalam dirimu dengan berzikir kepada Allah. Zikir kata guru saya 3. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, la ilaha illallah. Ya sesuai kondisi. Kalau kebetulan atasan nanya, gimana proses kinerja, progres kerja kita ke depan? Subhanallah walhamdulillah. Enggak gitu juga. Ya, kalau sedang rapat ya ngomonglah kita. Pas berhenti, kadang orang ini kebanyakan gaya. Pas dekat kawan, pas nggak ada orang, main handphone. Kalau saya manusiawi aja, pas lagi tenang, zikir. Pas lagi kosong, zikir. Pas ada orang nanya, cerita, ngobrol, biasa. Terus ini wah, wow, zikir, oh, rupanya kamera online, lagi streaming. Oh, saya tengok, mak belum ada yang nonton nih. Nah, jadi zikir tahu banyak-banyak, istighfar, salawat, la ilaha illallah. Istighfar, salawat, la ilaha illallah. Wallahu a'lam.